Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Muhammad Diaul Haq dari Prodi Akuntansi. Nama saya Cantika Nila Lestari dari Prodi Manajemen. Saya Nisa Dicayani dari Prodi Manajemen. Nama saya Aliftia Putrahana dari Prodi Agribisnis. Nama saya Muhammad Fikri Fareza dari Prodi Teknik Informatika. Nama saya Akmal Fikri Fadila dari Prodi Akuntansi. Nama saya Giananda Agustina dari Prodi TGSD. Saya Muhammad Adnan Fadilah Nur dari Prodi Manajemen. Saya Maulana Yusuf dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Kenalkan, nama saya Reshina Taya dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Saya Firda Komara dari Prodi PGSD. Nama saya Radakna Solia, saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Halo, nama saya Rizky Fitra Pratama dari Prodi Teknik Informatika. Saya Dimas Nur Pamungkas dari Prodi Manajemen. Nama saya Irna Rizdiana dari Prodi Manajemen. Nama saya Gina Martaulandari dari Program Studi Manajemen. Nama saya Bagas Arman Waitutomo, saya dari Divisi Desain. Kreatif berjiwa sosial untuk Indonesia yang lebih baik. Generasi berjiwa sosial dan kreatif adalah generasi pemuda yang bekerja keras dan kreatif serta inovatif di tengah dunia yang dinamis. Oleh karena itu, saya mengajak semua generasi muda Indonesia bahu-membahu bekerja keras mewujudkan cita-cita bangsa. Di era yang modern seperti ini, banyak sekali generasi muda usia remaja yang sangat gemar bermain smartphone. daripada belajar dan bermain bersama dengan teman sebayanya. Sadar atau tidak, perilaku seperti ini akan membuat para remaja merasa bebas Dan semaunya sendiri menjadikan lupa akan waktu. Menurut saya, kreatif itu adalah kemampuan berpikir atau melakukan suatu tindakan untuk memecah suatu masalah secara cerdas. Kreativitas adalah suatu ide atau gagasan untuk memberi kesempatan orang-orang untuk membuat hal-hal yang baru. Sikap yang baik dalam menghadapi perbedaan di Indonesia. Sebelumnya memang di Indonesia itu banyak kayak perbedaan. Contohnya kayak agama, budaya, bahasa, dan lain-lain. Jadi cara sikap kita yang baik itu ya saling menghargai dan menghormati sih. Itu paling penting. Bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan. Hal ini karena Indonesia memiliki beragam budaya dari Sabang hingga Merauke. Dalam menghadapi perbedaan ini perlu rasa nasionalisme yang kuat agar tidak mudah dipecah belah. Selain itu, kita perlu menghormati, menghargai, serta melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Contohnya, kita harus menghormati orang yang sedang beribadah walaupun orang tersebut memeluk agama lain. Selain itu, kita perlu menghargai semua suku, ras, dan agama tanpa membedakannya. Setelah menghargai dan menghormati, jangan lupa untuk melestarikan budaya-budaya yang ada agar tidak Seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena dengan perbedaan kita dapat menghargai satu sama lain dan kita dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seperti menghargai suku, adat istiadat, dan budaya orang lain, serta berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Menurut saya, kondisi yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat pandemi ini berbeda-beda. Ada yang memang ekonominya tidak terganggu sama sekali, ada yang ekonominya terpengaruh sehingga kehilangan pendapatan atau pekerjaannya, yang memaksanya untuk keluar rumah dan beradaptasi dengan lingkungan, walaupun sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan oleh pemerintah. Dan jika ia tidak keluar rumah, bagaimana caranya ia agar bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Kondisi rakyat Indonesia di kala pandemi seperti ini, yaitu terjadinya krisis ekonomi bagi masyarakat yang berekonomi kurang. Karena saat ini semua harga barang sehari-hari mulai dari snack, makanan, hingga sabun naik harganya menjadi 2 kali lipat. Belum lagi bagi mereka yang di-PHK dari tempat kerjanya. Bagi para murid, sistem pembelajaran online di masa pandemi ini dinilai kurang ampuh. Banyak di antara mereka yang mengeluh tidak mengerti apa yang sedang diajarkan oleh gurunya. Mereka lebih memilih sistem pembelajaran bertatap muka atau langsung di sekolah. Dan saat ini,
kondisi rakyat di Indonesia sudah banyak yang melakukan kegiatan secara normal, tetapi sesuai protokol COVID-19 yang telah ditentukan. Ini yang pertama, berkampanye mengajak milenial untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan pola hidup bersih dan sehat, serta social distancing dan physical distancing. Yang kedua, menggalang dana untuk masyarakat yang kurang mampu yang terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini. Seiring bertambahnya usia, kamu akan menemukan satu hal, bahwasanya kamu memiliki dua tangan. Satu untuk membantu diri sendiri dan satu lagi untuk membantu orang lain. Motivasi untuk generasi muda, jangan mudah menyerah. Teruslah kejar mimpi dan cita-citamu. Kalian generasi muda bisa melakukan lebih. Kalian masa depan bangsa. Jika gagal, bangkitlah kembali. Kelak kalian akan berhasil dan perjuangan kalian akan menginspirasi banyak